memang kajian keamanan, kajian ideologi dari pemerintah tidak sama. Tapi sekali lagi, organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Pihak kepolisian resmi menahan Muhammad Rizik Syihab mulai Sabtu 12 Desember. Untuk selanjutnya, pihak kepolisian akan menahan tersangka kasus kerumunan tersebut selama 20 hari untuk melancarkan proses pemeriksaan. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beretika itu. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Kalau saya ajak turun ke Pung Istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kita adalah bagian negara. Dan negara hadir, dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengganggu merorok negara, maka kita hadir. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir! Mila niku kita mboten perlu bingung-bingung diserang wong sak gelem gawe negara Islam, jawabe gampil mawon wong gak wajib. Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Pangkat Jenderal otak hansip, pangkat Jenderal otak hansip. Banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci. Apa yang mereka lakukan hanyalah menggunakan Islam sebagai kedok, sebagai topeng untuk merebut keinginan mereka menguasai panggung-panggung politik. Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami kejar terus. Mau sembunyi lubang tikus juga akan saya kejar. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang menebarkan kebencian, ngajak orang bermusuhan, itu bukan jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu jalannya syaitan. Terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Pak Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah dia kedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Artinya orang berjenggot panjang adalah simbol dari orang yang hatinya sudah arif, hatinya sudah bersih. Dengan semangat Islam Nusantara, mari kita pertahankan NKRI. Kalau Islam di Indonesia mesti di Indonesia kan, berarti Islam di China mesti di China kan, berarti Islam di India mesti di India kan, berarti Islam di Amerika kan. Saya ingin ingatkan, saat ini liberal setelah divonis sesat oleh fatwa MUI, mereka ganti nama jadi Islam inklusif.
Susah ribut bukan koela ulama Nusantara itu. Ulama LGBT bukan itu, yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU. Jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Buat kader Banser, buat kader Gerakan Pemuda Ansor, tidak ada kata lain. Buat orang-orang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsa. TNI itu akan hadir pada saat negara memerlukannya. Dia itu punya perangkat ya, perangkatnya itu sudah sangat canggih, mengukur AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak itu hal yang biasanya tidak benar. Sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, dapat merobek-robek kebinekaan kita karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama. Tidak boleh. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti itu. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Kita tegakkan aja aturan-aturan yang disepakati bersama secara demokratis. Jadi kuncinya ya tegakkan hukum. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Tapi menurut saya dalam keadaan begini menghadapi preman berjubah perlu bahasa itu. Saya akan pakai istilah preman berjubah tahun 2005. Itu sudah jadi milik umum sekarang. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Tapi lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Walaupun Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, pergi ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, dan ketika overstay tetap ditanya mana perpanjangan waktumu. Kalau kita hanya bicara benar salah, yang benar cuma kita, orang lain salah semua. Dan percayalah, dari penutup yang kalau Anda menjadi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu di permalukan. Terima kasih. Penistaan agama betul. Jangan korbankan negara hanya untuk seorang Ahok. Jangan korbankan kepentingan bangsa hanya untuk saudara kepentingan seorang kafir penista agama. Betul. Betul. Dan kalau saya bertanya, Mabes Polri tadi sudah Kalau kita beragama itu hanya halal haram, yang halal cuma kita, yang lain itu haram semua. Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel, "Yang terhormat Gus Dur," yang selalu menyebut saya teroris lokal. Musuh punya pistol, kita nggak punya. Pistol Colt itu pelurunya cuma 6, betul? Kalau ditembakin belum tentu semuanya meletus. Jangan-jangan meletus di tangan, saudara. Kalau meletus semua belum tentu kena semua, saudara. Kalau kena belum tentu mempan, saudara. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Mau gimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya yakin Gus Dur itu antek Yahudi. Ya nanti harus ditangkap semuanya kita. Tidak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang mana itu
apa itu demo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan segera Habib Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan Allah segera mengeluarkan Habib Rizik bin Syihab. Saatnya kita bertindak, kita menunjukkan protes kita kepada pemerintah, kepada kepolisian bahwasanya yang dilakukan sudah melampaui batas. Mudah-mudahan Habib Rizik selalu dijaga oleh Allah. Segera dikeluarkan dari penjara. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Saya bilang pada istri saya, pulang aja lah, pulang ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman baju dari FPI, Gus Dur ngelihat dari mana? Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Bagaimana pemeriksaannya di kepolisian? Saya punya 15 perkara. Setiap perkara ada 3 pasal. 3 pasal kali 15 perkara 45 pasal. Jangan-jangan gara-gara ceramah di Masjid Amtal malam ini nambah 1 pasal lagi. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Lalu saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau kita dihadang mereka dengan senjata, maka cabut senjata. Kita revolusi berdarah. Ini apa artinya? Tahun 88, tahun 88 obat kurang. Menyebar kedengkian, provokasi, namimah, itu jalannya iblis, bukan jalannya Nabi Muhammad. Ada yang mengatasnamakan Islam, ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba datang ke Indonesia, pulang kembali ke Indonesia, dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam, bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam, bahwa konsep khilafah adalah merupakan bagian daripada ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam adalah ajaran yang dilindungi oleh konstitusi. Jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat sekalian, justru merusak Islam. Jadi pelaksanaan konsep khilafah bagi umat Islam itu merupakan konsekuensi sebagai seorang muslim untuk menjalankan ajaran agama Islam. Sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Saya pertegas di sini bahwa nanti akan kita jelaskan lagi, ini sedang dikumpulkan investigasi, nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Pemilu besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali.